Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa, amma ba'du. Ayyuhal musyahidun al-kiram, al-ikhwan wal-akhawat, aynama takununa, aqulu lakum laylatukum sa'idah. Fa insyaallah نستمر درس اللغة العربية وأسألكم جميعا كيف حالكم أساكم طيبين. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian bahasa Arab, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas tentang zarfu makan. Kita buat di papan tulis, kita akan membahas tentang zarfu makan, tentang keterangan tempat. Ini juga bagian dari hal-hal yang penting kita ketahui di awal pembelajaran bahasa Arab. Setelah kita mempelajari huruf jar, mengenal huruf jar, maka kita mengenal keterangan tempat. Di dalam bahasa Arab, keterangan tempat itu diistilahkan dengan zarfu al-makan. Zarfu al-makan. Di zarful makan artinya keterangan tempat. Ini juga termasuk bagian yang tidak bisa dihilangkan atau diabaikan dari pembicaraan kita sehari-hari dalam percakapan kita. Ini sering kita temukan, dan kita akan mengenal secara ringkas saja keterangan tempat yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ucapkan amama. Ucapkan apa? Amama. Amama itu artinya di depan. Amama artinya di depan. Baik, kita tulis yang pertama, amama. Amama artinya di depan. Amama artinya di depan. Ini mungkin bisa kita buat di dalam kalimat. Saya di depan masjid. Saya di depan masjid. Maka kita ucapkan, kita ungkapkan, ana amama al-masjid. Ana amama al-masjid. Ana artinya saya. Saya. Amama saya. Amama ana saya. Amama di depan. Al-masjid, masjid. Berarti ini sudah menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan kata amama. Amama artinya di depan. Dan bisa dibuat dalam kalimat-kalimat yang lain. Tinggal kita robah saja kalimatnya, tergantung maksudnya seperti apa. Ana amamal masjid. Yang penting kita hafalkan di depan amama. Baik. Yang kedua, yaitu kita ucapkan wara'a. Kita ucapkan apa? Wara'a. Atau bisa juga dikatakan khalfa. Wara'a atau khalfa. Kita tuliskan di papan tulis wara'a atau khalfa. Jadi keduanya memiliki makna yang sama. Terkadang orang menyebutkan dengan kata wara'a atau dengan kata khalfa. Keduanya memiliki makna yang sama, yaitu di belakang. Di belakang. Baik, kita buat di dalam kalimat misalnya dengan menggunakan kata wara'a. Dengan menggunakan kata wara'a.
Kita ambil kalimat atau kata yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu ya kita sebutkan misalnya anta ya wara'a ya al-baiti. Anta wara'a al-baiti. Anta ini maknanya adalah kamu, ya laki-laki. Kita hafalkan saja dulu. Kamu, laki-laki. Wara'a, di belakang. Ya, berarti posisinya berada di belakang. Ya. Al-bait, itu adalah rumah. Jadi intinya di sini wara'a artinya adalah di belakang. Ini yang kedua. Baik, kita masuk yang ketiga. Ya, kita masuk yang ketiga di antara keterangan tempat yang perlu kita ketahui. Ya, kita ulangi lagi. Yang pertama tadi adalah amama, kemudian wara'a atau khalfa. Kemudian kita sebutkan lagi fauqa. Kita sebutkan lagi fauqa. Ya. Fauqa itu maknanya di atas. Fauqa maknanya di atas. Di dalam huruf jar kita juga menyebutkan ya kata yang maknanya di atas, yaitu adalah ala. Tapi apa bedanya? Perbedaan antara keduanya, ala kemarin kita sampaikan berada di atas tetapi nempel, kemudian fauqa di atas tetapi tidak nempel. Itu namanya fauqa. Kita tuliskan fauqa. Ya, kita tuliskan fauqa. Nah, kita bisa buat contoh misalnya kita lihat sekarang yang ada di atas kita yang tidak nempel yaitu adalah lampu. Ya, adalah lampu. Kita katakan lampu di atas kita. Lampu di atas kita. Maka bahasa Arabnya lampu al-misbahu. Kita katakan al-misbahu. Al-misbahu. Itu misbah artinya lampu. Ya, kita masukkan kalimat atau kata fauqa ini di atas kita. Al-misbahu fauqana. Al-misbahu fauqana. Al-misbah artinya adalah lampu, ya. Fauqa di atas kita. Jadi fauqana artinya adalah di atas kita. Ini contoh di dalam kalimat. Al-misbahu fauqana. Baik. Jadi kita ulangi lagi. Kita ulang. Amama, wara'a atau khalfa, kemudian fauqa. Baik. Yang keempat, tahta. Yang keempat, tahta. Ya. Tahta artinya adalah di bawah. Yang keempat, tahta. Tahta artinya di bawah. Ya. Tahta artinya di bawah. Dia lawan dari fauqa. Fauqa artinya di atas. Jadi tahta di bawah. Tahta. Ya, misalnya apa yang berada di bawah kita? Ya. Kita contohkan saja lantai. Ya, lantai di bawah kita. Ya, kalau tadi lampu di atas kita, kemudian ya lantai di bawah kita. Maka kita harus mencari kata lantai. Ya, kita mencari kata lantai. Lantai di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata al-bilatu. Dengan kata al-bilatu. 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 Taib. Bilatu artinya adalah lantai. Ya. Al-bilat. Jadi al-bilatu ya, di bawah kita. Di bawah apa? Tahta. Kita ambil kata tahta. Ya, ini di bawah. Nah, kita ya, kita masukkan huruf na. Jadi
Al-bilatu tahtana. Al-bilatu tahtana. Artinya adalah lantai di bawah kita. Intinya di sini tahta artinya di bawah. Ini yang keempat. Baik, kita sekarang masuk yang kelima. Masih dalam pembahasan zarfu al-makan, keterangan tempat. Yang kelima yaitu kata haula. Kita ulangi lagi. Haula. Kita tulis. Yang kelima, haula. Apa arti haula? Di sekitar. Haula artinya di sekitar. Di sekitar. Ya. Kalimatnya misalnya, ya, di sekitar rumah, ya, ada pepohonan. Di sekitar rumah ada pepohonan. Baik, kita buat dalam kalimat di sekitar haula. Baik, rumah, ini sudah sering kita ucapkan, rumah. Al-baiti, ya. Haulal, ya, al-baiti, ya. Jadi di sini kita perhatikan barisnya kasrah ya. Karena memang fungsi dari keterangan tempat sama dengan huruf jar. Fungsinya sama dengan huruf jar. Maka setiap kata yang terletak sesudah keterangan tempat itu barisnya kasrah. Sama dengan ya keterangan tempat sebelumnya. Ada amama, ada wara'a, ada fauqa, ada tahta. Itu sama dengan haula. Baik, haulal bait ini di sekitar rumah ya ada pepohonan. Pepohonan kita hafalkan asjarun. Kita hafalkan asjarun. Asjar itu jamak dari kata syajarah, artinya pohon-pohon. Berarti haulal bait di sekitar ya, al-bait rumah ada apa? Asjar, pepohonan. Jadi haulal baiti asjar. Intinya di sini kita hafalkan haula. Kita hafalkan di sini kata haula. Baik. Yang keenam ya, yaitu adalah janibah. Ya, kita katakan apa? Janibah. Janibah itu artinya di samping. Janibah artinya di samping. Ya. Kita tuliskan janibah. Ya, janibah itu artinya di samping. Ya, janibah. Bisa kita buat dalam kalimat misalnya di samping rumah ada kamar mandi. Di samping rumah ada kamar mandi. Baik. Apa bahasa Arabnya? Kita buatkan di samping tadi janibah. Janibah. Ya. Baik, kita masukkan kata rumah janibah al-baiti. Janibah al-baiti kamar mandi. Kamar mandi adalah kata yang sudah pernah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, yaitu adalah al-hammam. 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 Janibal baiti al-hammam. Janibal baiti al-hammam. Janib artinya di samping. Ya. Al-bait rumah. Ya, ada apa? Al-hammam, kamar mandi. Kamar mandi. Baik, itu yang keenam. Kita masuk yang ketujuh. Ya, termasuk juga keterangan tempat. Yang ketujuh, ya, yaitu ma'a. Yaitu apa? Ma'a. Ya.
dikategorikan, diklasifikasikan juga masuk dalam keterangan tempat. Ma'a. Apa arti ma'a? Bersama. Ma'a artinya apa? Bersama. Ya, bersama. Misalnya, ya, kita buat dalam kalimat, ya, Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kita tuliskan Allahu, ya, kita masukkan kata ma'a. Ma'a. Baik, tinggal kita mencari orang-orang yang sabar. Kita hafalkan saja, ya. Orang sabar yaitu adalah ma'as sabirin. Ma'as sabirin. Jadi Allah ma'as sabirin artinya Allah, ya, ma'a bersama as-sabirin, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Baik, ini 7 keterangan tempat. Yang ke-8 dari keterangan tempat, ya, yaitu adalah kata baina. Baina. Apa arti baina? Di antara. Kita tuliskan baina itu artinya di antara. Ya, baina artinya di antara. Bisa kita buat di dalam kalimat, ya. Kita perhatikan di sini ada bunga, ada papan tulis, ada ustadz. Bunga, papan tulis, ustadz. Bunga itu bahasa Arabnya az-zahrah atau az-zahratu. Kemudian ini saburatu. Tadi apa? Az-zahratu, as-saburatu, al-ustadz. Baik, sekarang kita rangkai kata-kata ini menjadi kalimat. Papan tulis berada di antara bunga dan ustadz. Maka bahasa Arabnya adalah papan tulis, kita buatkan as-saburatu. Ya, kita tuliskan as-saburatu. Ya, as-saburatu, ya, papan tulis di antara. Kita masukkan kata baina, ya, as-saburatu, ya, baina ini az-zahra, jadi baina az-zahrati, kita tuliskan az-zahrati, ya, zahra artinya adalah bunga. Antara papan tulis antara bunga dan, berarti kita membutuhkan kata dan, yaitu adalah wa. Kita hafalkan saja wa. Wa ini artinya adalah dan. Tinggal kita buat kata al-ustad. Wal ustad. Di as-saburatu baina az-zahrati wal ustad. As-saburatu baina az-zahrati wal ustad. Papan tulis, ya, berada di antara, ya, as-saburatu baina az-zahrati, ya, antara bunga, wa artinya adalah dan, ustad. Ya, ini contoh kalimat simple saja, ya, bisa dikembangkan dalam kalimat yang lain. Baik, ini yang ke-8. Yang ke-9, kita ringkas saja yang ke-9. Huna. Yang ke-9 apa? Huna. Huna. Apa arti huna di sini? Huna artinya apa? Di sini. Ya. Di sini. Ya. Bisa kita katakan saya di sini. Saya di sini. Saya apa? Ana huna. Ana huna. Ana artinya adalah saya. Ya, huna di sini.
Ya, ana huna, saya di sini. Atau az-zahratu huna, bunga di sini. As-saburatu huna. Ya. Dan lain-lain sebagainya. Ini yang ke-9 dan yang ke-10 yang terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu yang ke-10 yaitu adalah hunaka. Yang ke-10 apa? Hunaka. Jadi kalau huna di sini, hunaka di sana. Huna di sini, hunaka di sana. Kita tuliskan di sana. Ya, di sana. Apa misalnya yang ada di sana? Baik, tadi kita sudah mengenal kata lampu. Lampu tadi apa? Misbah atau al-misbah. Berarti di sana ada lampu. Di sana ada lampu. Maka kita masukkan dalam kalimat di sana hunaka. Kita masukkan dalam kalimat hunaka misbah. Hunaka misbah. Kita tulis kata misbah. Misbahun. Hunaka misbah. Ya. Berarti selesailah kita membahas tentang keterangan tempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.